Pemirsa, apa yang terjadi pada malam hari itu, pada gerakan 30 September 1965 ini semuanya bisa kita lihat di Museum Pengkhianatan PKI, di mana di situ tersimpan dengan rapi bukti-bukti sejarah yang bisa menggambarkan fakta-fakta kepada kita. Nah, untuk bisa mengetahui apa saja yang ada dalam Museum Pengkhianatan PKI yang terletak di dalam kawasan dari Monumen Pancasila Sakti, kita akan ikuti laporan dari rekan kami Ken Ana berikut ini. Ya, baik Putri Viola dan juga pemirsa, apa kabar? Indonesia malam hari ini spesial hadir untuk Anda. Kami akan ajak Anda untuk melihat kembali peristiwa bersejarah pemberontakan PKI yang pada saat itu puncaknya juga kita ketahui bersama berlangsung dari 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dan Monumen Pancasila Sakti ini menjadi salah satu tanda ataupun juga saksi bisu apa saja yang terjadi pada saat itu. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Letkol Edi Bawono, Kepala dari Monumen Pancasila Sakti. Selamat malam Pak Edi, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah Mbak. Pak Edi, terima kasih atas kesempatannya dan spesial Pak, hari ini kita hadir di Monumen Pancasila Sakti. Kita ingin tahu apa saja sih Pak yang ada di wilayah Monumen Pancasila Sakti ini? Ya baik, saya jelaskan sekilas Mbak ya. Jadi di area Monumen Pancasila Sakti ini nanti kita bisa lihat ada sumur maut, kemudian ada rumah penyiksaan, ada rumah yang dijadikan sebagai pos komando, ada rumah dapur umum yang ketiga rumah itu kita anggap sebagai rumah bersejarah, Mbak ya. Kemudian di belakang kita ada Tugu Pahlawan Revolusi. Nanti di sebelah sana Mbak bisa melihat ada Museum Pengkhianatan PKI dan ada juga Museum Paseban atau Museum Diorama. Menarik, karena pasti setiap bagian itu bisa menjelaskan bagaimana kronologi ataupun rangkaian perjalanan pemberontakan PKI pada saat itu dan juga menjadi saksi dari lahirnya para pahlawan revolusi ini ya Pak Edi. Kalau begitu kita langsung saja Pak menuju ke lokasi yang pertama untuk melihat di sana. Mari Mbak, iya Mbak. Pak Edi, bagian dari Monumen Pancasila Sakti ini yang nampaknya menarik juga dan mungkin menyimpan begitu banyak cerita, ini rumah penyiksaan ya Pak Edi ya kalau kita lihat yang di belakang kita. Betul, ya, nah ini di belakang ada gambaran mengenai apa saja Pak, bisa diceritakan, dan bagian dari rumah penyiksaan ini ada berapa bagian Pak? Kalau dilihat kan ada yang tertutup dengan tembok putih, ada juga yang terbuat dari anyaman bambu. Ini sebenarnya dulu apa Pak Edi? Ya. Baik, ini adalah rumah yang kemudian dijadikan sebagai tempat penyiksaan pada saat terjadinya penculikan. Jadi yang menculik itu adalah pasukannya, mereka beri nama pasukan Pasopati. Setelah mereka membawa ke sini, sudah ditunggu oleh pasukan yang akan mengeksekusi, yaitu pasukan Gatot Kaca. Jadi di sini berbeda pasukannya. Jadi timnya beda nama pasukan, beda peran juga. Oke. Nah, kemudian menempatkan para perwira-perwira Angkatan Darat itu yang masih hidup, mereka tempatkan di teras rumah ini. Ada 4 orang ya Pak ya? Ada 4 orang yang masih hidup. Ada Majen S. Parman, Majen R. Suprapto di sebelah sana, Majen kami ulangi, Brigjen Sutoyo Sisomi Harajo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendia. Oke. Nah ini penggambarannya, di sini terdiri dari berbagai unsur pemberontak. Dari kalangan PKI, dari kalangan organisasi masih di bawahnya, mungkin ini Gerwani ya, terus kemudian sukarelawan dan sukarelawatinya PKI yang sebelumnya sempat dilatih di tempat ini. Oke, nah dari proses penyiksaan ya Pak yang waktu itu dilakukan oleh para pasukan di sini. Ini kalau kita lihat kan settingannya ini ada yang kemudian di meja, ada yang menunggu di bangku seperti itu. Ya. Apa yang dilakukan pada saat itu Pak Edi? Ya, ini penggambarannya saat ini Majen S. Parman berada di depan meja ya. Di depan meja, beliau diinterogasi, kemudian diminta untuk menandatangani secari kertas. Secari kertas. Kemungkinan itu ya, itu diminta untuk menandatangani pengakuan adanya Dewan Jenderal. Oke. Ya. Beliau diminta untuk menandatangani, namun beliau menolak. Ya. Beliau menolak, dipukul dan sebagainya, sampai beliau juga marah diperlakukan seperti itu ya. Kemudian beliau menendang mejanya sehingga kaki mejanya ini patah. Oke. Mejanya patah, mejanya juga miring posisinya. Bukan berarti memang ini rusak, tapi memang pada waktu itu penggambarannya ditendang oleh kakinya Bapak Majen S. Parman sehingga kaki mejanya patah. Dan pada saat itu ini prosesnya terjadi sekitar pukul berapa Pak Edi? Jadi setelah dibawa, setelah penculikan, kemudian proses seperti ini sudah menjelang pagi Mbak berarti ini Mbak. Karena kan penculikan sudah tengah malam, sudah lewat jam 3 pagi Mbak ya. Kemungkinan sudah menjelang pagi juga ini. Atau bahkan mungkin sudah matahari sudah mulai terbit Mbak. Rumah penyiksaan ini apakah memang dari awal adalah rumah penyiksaan atau ada fungsi lain yang sebenarnya digunakan sebelum ini Pak? Oh iya, tadi saya belum menjelaskan itu Mbak ya. Jadi rumah ini sebenarnya rumah milik salah seorang simpatisan PKI. Namanya Bambang S. Harjono. Yang pada waktu itu dia menjadikan rumah ini adalah sekolah rakyat.
atau kalau sekarang SD. Apakah ini rumah replika atau memang ini adalah rumah asli seperti pada saat itu Pak Edi? Ini rumah asli. Rumah aslinya posisinya di sini, bentuk rumahnya memang seperti ini. Tapi yang jelas pasti pernah lah mengalami perbaikan, penggantian dan sebagainya. Gitu ya, Pak? Betul. Kita lihat ini kan dengan berdinding papan, kemudian bilik, pagar ini Mbak ya, sampai ke sana semuanya masih bilik pagar. Terbagi dari beberapa bagian, ada teras, kemudian ada ruang tamu, ruang tengah yang dijadikan sebagai tempat belajar mengajar tadi sekolah rakyat. Di belakangnya ada kamar dan dapur. Dan dari sini kemudian jenazah dari para perwira dibuang ke sumur maut, yang mungkin orang juga banyak kenal sebagai lubang buaya. Gitu ya Pak Edi ya. Kita akan cari tahu lagi Pak selanjutnya dan merangkai bagaimana perjalanan pada saat itu pemberontakan PKI dan juga kemudian lahirnya pahlawan revolusi yang selalu meninggalkan sejarah dan selalu kita kenang setiap tahunnya ya. Dan kita akan kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam untuk melihat bagaimana rangkaian pemberontakan PKI pada saat itu.